hari ini pada tanggal 27 kita akan membuat dulu percakapan tentang praobservasi untuk kegiatan observasi kita yang akan dilakukan pada tanggal berapa kira-kira hari Rabu hari Rabu di tanggal 1 Maret ya Pak ya. 1 Maret 2020. Kebetulan di situ ada jadwal kelas 12 juga. Iya, kelas 12 di jam berapa ya Pak? Jam 3.4 di kelas 12 MIPA 3. Nah, di nanti kegiatan observasi nanti saya ingin menanyakan beberapa hal yang berhubungan nanti dengan kegiatan kita, yaitu yang pertama tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kegiatan observasi nanti. Jadi dalam pembelajaran itu dengan menggunakan metode discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menemukan struktur dari senyawa karbon. Kira-kira nanti untuk area pengembangan yang hendak dicapai pada pembelajaran itu apa kira-kira? Iya. Jadi area pengembangan pembelajarannya nanti itu di mana siswa dibagi dalam beberapa kelompok, di mana kelompoknya itu sudah dikelompokkan dari beberapa siswa kelompok yang heterogen dari segi kemampuannya. Kemudian nanti dia metodenya dalam bentuk game. Jadi mode pembelajaran pendekatannya dalam bentuk game. Kemudian di mana siswa diberikan kartu-kartu unsur ya dalam bentuk molekul, kemudian ada yang dalam bentuk gugus fungsi. Nanti di situ siswa di kemampuannya dilatih untuk menentukan mana kira-kira termasuk senyawa alkohol, kemudian senyawa eter yang masuk dalam golongan senyawa karbon. Jadi area pengembangan di sini adalah lebih ke awal, lebih ke kognitif dan keterampilan membuat suatu struktur senyawa karbon. Sangat menarik karena di sini Bapak menggunakan metode dengan menggunakan games ya, yang tentunya ini sangat memotivasi murid ketika mengikuti pembelajaran. Ya, yang terakhir yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi yang Bapak akan gunakan? Iya. Jadi ini karena jamnya itu jam 3.4 agak siang, otomatis sebelum awal pembelajaran perlu penyegaran dulu kepada siswa agar siswa lebih berkonsentrasi karena peralihan mata pelajaran dari mata pelajaran pertama ke mata pelajaran kimia, otomatis siswa diantarkan dulu untuk lebih berkonsentrasi, memusatkan perhatian. Jadi di sini saya membawakan pembelajaran sosial emosional dalam bentuk game-game kecil untuk membangkitkan konsentrasi mereka. Berarti Bapak ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional ya Pak ketika di awal pembelajaran. Oke, baik, sangat menarik saya rasa apa yang Bapak rencanakan dalam kegiatan ini. Semoga apa yang direncanakan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sampai jumpa di kegiatan observasi pada tanggal 1 nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tadi pas sudah kasih game, sudah kasih materi, sekarang duduk ke kelompok. Kalian akan membuat suatu senyawa dalam bentuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi atau biasa disebut dengan coaching untuk rekan sejawat yaitu Pak Yunus yang dihadiri oleh pengajar praktik kami yaitu Ibu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, Semangat. baik, semangat sekali. Ya, baiklah, hari ini kita akan melakukan coaching terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Yunus yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret ya, 2023 kemarin. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran yang diobservasi kemarin. Iya, jadi terima kasih Bu. Ada perbedaan suasana atau perasaan saya ketika pembelajaran yang dilakukan secara sebelumnya yang belum menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian belum terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi perasaan saya ada rasa deg-degan juga dengan pembelajaran tersebut, tetapi sampai saat ini saya cukup puas dengan kegiatan observasi. Berarti Bapak sangat puas ya dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, dapatkah Bapak memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Ya, jadi dari kegiatan kemarin tentang penamaan senyawa karbon di situ ternyata di dalam setiap kelompok itu masih banyak murid itu belum terlalu familiar dengan berkolaborasi seperti itu. Padahal kemarin dalam pembagian kelompok kita sudah memetakan dari tingkat pemahamannya murid. Jadi di dalam kelompok itu heterogen, tidak homogen. Satu kelompok itu mereka yang sudah paham, kemudian satu kelompok lainnya yang belum paham seperti itu. Berarti hambatan yang Bapak temukan ketika melakukan pembelajaran kemarin yaitu kurangnya masih ada beberapa siswa yang kurang dapat berkolaborasi atau berkomunikasi dengan teman kelompoknya. Kalau begitu, apakah ada solusi yang bisa Bapak kenakan untuk meminimalisir kendala yang sudah Bapak hadapi tersebut? Jadi ada beberapa solusi. Yang pertama saya lakukan terus memusatkan konsentrasi pembelajaran dengan dengan pembelajaran yang terintegrasi dan sosial emosional. Jadi di awal pembelajaran setelah persepsi saya adakan games kecil ice breaking. Tujuannya untuk memperkuat konsentrasi siswa karena kemarin itu kebetulan pelajaran kimia itu di jam pelajaran 3-4, jadi ada pergantian antara mata pelajaran 1-2, otomatis butuh waktu murid tersebut untuk memusatkan konsentrasi untuk pembelajaran kimia. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama dengan games, kemudian yang kedua memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari. Karena pada kegiatan observasi kemarin adalah dalam bentuk kelompok, jadi materinya sudah diberikan pembelajaran sebelumnya. Jadi siswa di situ dilatih secara berkolaborasi menentukan pemahaman apa kira-kira yang bisa mereka lakukan untuk mencapai penilaian tersebut. Jadi di dalam kelompok tersebut ada yang menggunakan dalam bentuk karya gambar, ada yang menggunakan dalam bentuk puzzle. Jadi bervariasi. Berarti solusi yang Bapak ingin tawarkan yang pertama itu harus memusatkan konsentrasi peserta didik dengan melakukan berbagai games untuk persoalan perhatian. Kemudian kedua dengan melakukan apresiasi terhadap materi-materi yang sudah dipelajari. Oke, kira-kira bagaimana komitmen yang dapat Bapak berikan terhadap apa yang akan Bapak lakukan? Iya. Jadi karena bagi saya pembelajaran berdiferensiasi ini yang dalam artian pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan murid yang secara berbeda, berarti komitmen saya ke depannya akan terus menerapkan, dan memang ini sebenarnya butuh proses. Jadi tidak semestinya pada saat langkah awal melaksanakan pembelajaran sosial emosional kemudian berdiferensiasi itu langsung bisa lancar seperti itu, tetapi butuh proses, dan itu salah satu komitmen saya di pertemuan berikutnya di kelas 12 nanti akan membuat RPP tentang pembelajaran berdiferensiasi dan yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira bagaimana ukuran keberhasilan terhadap komitmen yang sudah Bapak lakukan? Iya. Jadi salah satu tolak ukur saya berkeinginan bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi kemudian pembelajaran sosial emosional di dalam pelajaran kimia itu semua siswa mencapai minimal KKM 75.
kayaknya. nanti apa yang Iya. yang ini ini bisa terlaksana ya. Yang terakhir, apakah ada hal-hal positif yang dapat Bapak ambil dari pembelajaran yang sudah Bapak ambil? Iya, dari observasi kemarin banyak sekali hal-hal yang positif yang saya dapatkan. Yang pertama, pemikiran saya terbuka mengenai pemahaman kerja murid. Jadi ternyata murid itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan juga dalam hal ini pembelajaran berreferensial itu bukan memberikan soal yang mudah kepada murid yang tetapi bagaimana cara kita memediasi, membuat inovasi pembelajaran yang kiranya murid yang kurang memahami itu dapat termotivasi untuk belajar Jadi ini. hal positif yang bisa Bapak ambil yaitu ini perlu terus memotivasi diri, terus berkreasi sehingga bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi, di mana kita perlu memperhatikan berbagai kebutuhan belajar. Nah, baiknya kalau begitu kira-kira apa tindak lanjut yang dapat Bapak lakukan setelah perbincangan kita pada hari ini? Ya. Jadi hal yang pertama yang saya akan lakukan adalah membangun komunitas praktisi, mengajak rekan-rekan guru sejawat untuk menerapkan pembelajaran ini. Walaupun saya juga masih berproses, tapi kita sama-sama saling berkolaborasi dengan rekan-rekan guru sejawat, kemudian dalam komunitas praktisi memanfaatkan aset sekolah yang ada, khususnya dalam pembelajaran kimia, karena kimia lebih fokus ke pembelajaran kontekstual. Jadi murid itu kalau kita hanya menjelaskan di papan, mereka tidak pahami apa itu atom, apa itu partikel. Tapi kalau kita dampingi mereka secara kontekstual yang bisa dilihat secara nyata dalam bentuk zat kimia, nah itu bisa dimanfaatkan dari lingkungan. Oke, berarti yang dapat Bapak lakukan akan Bapak lakukan di proses tindak lanjut yaitu dengan memanfaatkan komunitas praktisi dan memanfaatkan aset-aset yang sudah ada di sekolah. Kira-kira untuk pelaksananya kapan bisa dilakukan ini proses tindak lanjut? Iya, karena ini kelas 12 sudah pada masa ujian akhir sekolah dan saya akan menerapkan di tahun ajaran baru ketika mengajar di kelas 12 nanti. Sehingga apa yang direncanakan ini bisa terlaksana. Amin. Terima kasih waktunya Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya telah di coaching oleh salah satu calon guru penggerak angkatan ke-6, yakni Ibu Rini Eka Kurniawati dari SMA Negeri 1 Ampana Kota, yang didampingi langsung oleh pengajar praktik Ibu Rahmawati Sadi. Banyak hal positif yang saya dapatkan pada kegiatan ini, di mana kita sebagai guru harus terus termotivasi untuk selalu berinovasi, membuat karya-karya yang terbaik untuk kedepannya. Jadi selalu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih.